Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan. Daya rusak air dapat berupa banjir, erosi dan sedimentasi, tanah longsor, tanah amblas, intrusi, dan abrasi. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Upaya-upaya untuk melakukan pengendalian daya rusak air seperti jangan membuang sampah sembarangan, hindari membuat bangunan di pinggir sungai, tebang pilih dan reboisasi, memperbanyak lahan terbuka hijau, menjaga dan membersihkan saluran secara rutin. Terdapat 3 kegiatan pengendalian daya rusak air. Kegiatan pertama adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan terdiri dari kegiatan fisik dan kegiatan non-fisik. Kegiatan fisik dalam upaya pencegahan pengendalian daya rusak air adalah bangunan pengendali banjir, bangunan pengendali sedimen, bangunan pengendali longsor, bangunan pengamanan pantai. Kegiatan non-fisik dalam upaya pencegahan pengendalian daya rusak air yaitu sistem peringatan dini dan pengaturan dataran banjir. Upaya penanggulangan pengendalian daya rusak air untuk meningkatkan mitigasi bencana melalui Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Saat bencana terjadi, kegiatan yang dilakukan antara lain evakuasi dan pengungsian. Upaya pemulihan pengendalian daya rusak air untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air. Salah satu contoh pengendalian daya rusak air adalah pengendalian daya rusak sungai. Kegiatan pengendalian daya rusak sungai yaitu pengelolaan risiko banjir, prasarana bangunan pengendali banjir, prasarana resapan air dan penampungan banjir, serta pengelolaan dataran banjir. Selain 4 kegiatan tersebut, pengendalian daya rusak sungai dapat dilakukan dengan perlindungan palung sungai. Perlindungan palung sungai dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai. Menjaga dimensi palung sungai dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai. Pengambilan komoditas tambang di sungai hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai. Kegiatan lain pengendalian daya rusak sungai yaitu perlindungan sempadan sungai. Sempadan sungai hanya boleh untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, serta rentangan kabel listrik dan telekomunikasi. Fungsi sempadan sungai berupa fungsi keberadaan ekosistem, fungsi sebagai filter terhadap polutan, fungsi penahan erosi, fungsi pendukung ekosistem, dan fungsi ruang publik. Selain perlindungan palung sungai dan perlindungan sempadan sungai, perlindungan dataran banjir juga dilakukan untuk pengendalian daya rusak sungai. Kegiatan pengelolaan dataran banjir dilakukan melalui penetapan batas dataran banjir, penetapan zona peruntukan lahan sesuai risiko di dataran banjir, serta pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir.